Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 16 Desember 2024, Pekan Advent ketiga. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Bilangan, bab 24, ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang ditanam Tuhan, laksana ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyaknya. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan." Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mendengar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Namun jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukannya hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin sering menjumpai orang yang justru iri hati dengan orang-orang yang biasa melakukan hal-hal baik, seolah-olah tidak rela bila ada orang lain yang bisa dan berani membantu, menghibur, menyembuhkan,
dan menguatkan orang lain. Sebetulnya orang seperti itu tidak sanggup melakukan kebaikan seperti yang orang lain tunjukkan. Mereka iri hati, benci, dengki, dan bahkan ada keinginan untuk menyingkirkan sesama yang berbuat baik. Iri hati dan kebencian membutakan mata dan hati mereka terhadap segala kebaikan yang dilakukan orang lain. Ini juga yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka iri hati dan benci terhadap Yesus yang banyak melakukan hal-hal baik, yaitu menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu bisa berbicara, serta menghibur orang yang mengalami kesedihan. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu telah dibutakan oleh egoisme, iri hati, dan kebencian mereka sendiri, sehingga tidak mampu melihat, apalagi menemukan kuasa ilahi dalam diri dan tindakan Yesus. Oleh sebab itu, mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa mana Ia melakukan hal-hal itu? Bagaimana dengan kita? Mungkin kita menjadi cerminan sikap imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu pada zaman ini. Mari kita masuk ke dalam diri kita sendiri, lalu memeriksa batin kita. Apakah kita memiliki keluasan hati untuk bersyukur atas orang lain yang dengan tekun berbuat baik? Ataukah hati kita tertutup dan buta karena iri dan dengki? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kehadiran, peran, dan pelayanan orang lain sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Jauhkanlah kami dari iri hati dan dengki. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.